Al-Baqarah 74. Iya. Buka asbabun nuzul sama tafsirnya. 74 ya? Enggak tahu aku berapa tadi gak lihat. Al-Baqarah berapa? Kata kuncinya apa? Tanya aja, si Ompong kan masih di Zoom. Tanya si Ompong masih di Zoom itu. Ini loh si Ompong masih di Zoom. Tanya dia ayat berapa. Kata kuncinya menulis dengan tangan. Padani diam. Tunggu saya mute nih. Padani diam dulu, orang mau cari ini Padani. Padani, nanti jangan sampai di mute. Tolong diam dulu Padani. Ya, Ini nanti kalau orang 79. marah-marah. Ini ya? Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Ya, itu. Bagaimana cari asbabun nuzulnya? Oh. Tafsir web. Dibaca aja tafsirnya. Yang mana dibaca? Tafsir Al-Mukhtar, Markas Tafsir. Maka kebinasaan dan azab yang berat. Kebinasaan dan azab yang berat sedang menunggu orang-orang yang menulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Kemudian secara dusta mengatakan ini berasal dari untuk gantu Allah menujuat kebenaran dan mengikuti petunjuk. Tunggu pada tafsir yang mana lagi yang Anda inginkan? Yang sesuai dengan keinginan Anda. Saya tidak pernah seperti polemikusmu ya, yang menghasilkan dengan keinginan saya. Sebentar lagi kita akan bahas puisi Umayyah bin Abi Salta yang menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu. Ya, saya minta pertanggungjawaban Anda. Saya minta pertanggungjawab Anda bagaimana puisi itu bisa menjadi ayat di dalam Quranmu. Nggak di sini kayaknya, bentar. Di asbabul nuzul kalau nggak salah. Cari lagi, cari tafsir Anda. 79. Sudah tua gigi ompong. Ini tafsirnya. Sukanya bohong. Biasa Padani umat tafsir. Udah 54 loh. Ayat ini turun Paling nggak suka ya kalau dia nuduh-nuduh saya bikin tafsir sendiri. Saya nggak pernah bikin tafsir sendiri. Ya dibacakan ini. Lihat tuh apa tuh asbabul nuzulnya ayat itu. Baca pakai matamu. Saya baca, Bu. Pikirannya cuma ngaceng 70 tahun aja kamu. Saya baca, Bu. Bang Dani. Kenapa Bu Sofia seperti itu? Karena Bang Dani pertama tadi mengatakan bahwa Bu Sofia itu menafsir sendiri. Justru ini udah gua bohong udah. Nih baca ya asbabul nuzul Al-Baqarah 79 saya baca. Suka tertawa. Teman-teman diam dulu. Saya baca. An-Nasai ya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu sepupu Nabi kamu. Dia berkata ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Jangan ketawa-ketawa loh. Ya. Kamu jangan sembarangan kalau kesini ya. Pakai data. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu. Ini siapa sih yang suaranya ini? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dia berkata ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta Yahudi. Ini suara apa ya nih ya? Oke. Kok oke, aku belum selesai baca. Jangan ditutup. Mute-nya. Aduh, sabar. Ayo udah baca. Ini adalah asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Baqarah 79 yang tadi dibacakan si Ompong. An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ini sepupu Nabi Muhammad, ya. Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dia berkata ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta Yahudi. Mereka mendapati ciri-ciri Nabi, maksudnya Muhammad, tertulis dalam kitab Taurat, yaitu bahwa pelupuk di sekeliling matanya berwarna hitam, ya, celak namanya, bertubuh sedang, berambut ikal dan berwajah tampan. Namun kemudian mereka menghapusnya dikarenakan kedengkian dan keseliman mereka. Atau mereka berkata kami mendapatinya bertubuh tinggi, berkulit biru dan berambut lurus. Tulisan celak. Oke, saya tunjukin tulisan celak. Buka asbabun nuzul. Ini terjemahannya dia nggak pakai celak. Yang sebenarnya yang warna hitam itu maksudnya bercelak. Dani, lu nggak usah ketawa-ketawa deh. Lu sana pakai eyeliner aja dulu. Dom, buka asbabun nuzul yang lain. Ini terjemahannya bercelak. Yang mana? Itu aku punyanya. Aplikasi. Sebentar. Ya, sebentar. Aku kasih misalnya dulu sebentar. Oke, OTW. Jadi sudah jelas ya. Sebab-sebab turunnya ayat ini.
Ini aku bingung maksudnya apa ya. Dan berbaca tambah. Namun kemudian mereka menghapusnya. Ini maksudnya apa ini? Dikarenakan kedengkian dan kezaliman mereka. Atau mereka berkata, kami mendapatinya bertubuh tinggi, berkulit biru, dan berambut lurus. Bingung gue nih. Di atas sedang, Itu terus terjemahannya ditutur. bercela. Bentar. Gue lagi mintain apa namanya Ini linknya. translate. Kamu jangan pernah ya menuding-nuding kita ini membuat tafsir sendiri, berbohong. Kita bukakan di depan matamu nih loh. Kamu kamu lihat pakai matamu. Jangan sembarangan kalian ya. Nggak kayak kamu kalau ngomong pakai data-data palsu. Ini bercelaklah kalian dengan istimid karena dia bisa mencerahkan mata dan menumbuhkan rambut. Hadis At-Tirmizi. Datang udah ngomong-ngomong Sofiatul. Memangnya kamu bawa data apa Dani? Ini hadis ini, Wi. Kamu yang bersekutu dengan kaum jin. Hadis ini dahulu Rasulullah SAW memiliki celak yang ia pakai menjelang tidur sebanyak 3 kali pada masing-masing matanya. Tampilkan ayatnya Pak Domba. Ini aku dibaca di chat Maria Sirait. Bisa dibuka nggak biar ditampilkan biar si Pak Dani itu baca. Cari hadis aja ada kok hadis.id, buka tuh. Kenapa Dani di mute? Gak apa-apa, Pak. Dani dibuka aja. Ya asal jangan dia jangan ngoceh-ngoceh, jangan ketawa-ketawa gitu. Takut juga aku, soalnya kan Pak Dani ini pemiara jin. Enggak, saya paling nggak suka ya Muslim ini datang-datang nuduh-nuduh. Padahal kita selalu memberikan datanya. Kamu diam dulu, kamu lihat dulu data kita itu kamu cek. Itu yang nulis asbabun nusul siapa? Yang nulis tafsir siapa? Datanya benar, cuma waktu datanya benar. Lalu kenapa lu nuduh-nuduh gue? Tambah-tambah membacanya. Kenapa? Loh, gue nggak pernah nambah-nambah. Itu memang terjemahnya bercela segala macam. Dari memang celak, memang aligner. Nambah lah. Baca yang kayak tadi sebelum Sofiatul datang. Memang celak. Sebentar. Kalau itu terjemahan aslinya bercela, kamu atau aku mau bayar berapa? Kamu taruhan berapa sama aku? Tadi yang Anda tampilkan asbabun nuzul. Di situ kalau misalnya aku betul itu bercela, aku akan tuntut YouTuber Muslim untuk menutup channelnya. Mahfud MD, kamu setuju apa enggak? Lo taruhannya gede loh ini. Lo kalau kamu nggak berani ngapain gitu loh? Silakan. Kalau kamu nggak berani ngapain? Silakan. Sunnah memakai celak atau eyeliner, benarkah dicontohkan Rasulullah SAW? Hadisnya celak tidak. itu terkenal di Mesir loh, di Arab. Tadi kan ini bicara asbabun nuzul. Hadis. Tunggu dulu, saya baca hadisnya. Kenapa ditambah dikombinasikan dengan yang lain? Tidak, sekarang ada buktinya mau ditampilkan pada nih. Saya tahu ini, kok celak itu sunnah, tetapi di dalam makanya kayak lu tuh pakai eyeliner. Aku mau baca dulu, cuma ada nomornya. Bercelaklah dengan ismi, karena ia dapat menerangkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Tetapi asbabun nuzul yang ditampilkan oleh Sofiatul tadi tidak menyebut. Itu bukan gue yang tampilin, itu terjemahan yang dari aplikasinya si domba kecil, ya. Aku bilang tunggu. Gue cariin dulu linknya, gue tanya Miss Dasa dulu, waktu itu kamu sudah dibungkus sama Miss Dasa soal celak ini. Kapan? Kapan? Kayak begini PNS anggota MUI. Suka fitnah ini, kapan saya berbicara masalah celak ini dengan hadisah ngawur. Ini kan jelas ini. Ini saya orangnya. Kamu nggak ada. Kamu pendusta macam kamu. Nah. Ada nih jin kamu ada yang laki-laki atau ada yang perempuan? Kalau jinmu laki-laki semua, pada nih kayak gitu deh. Enggak, ini kan orang suka fitnah ini. Enggak fitnah, kenyataan. Pak Domba udah dapat belum? Tampilkan dulu Pak Domba. Aduh, ini. Tanpa fitnah nih si Sofiatul ini nggak menarik barangkali ya. Pak Dani. Sebentar ya, kamu makin kayak begitu, kamu makin menambah aku jengkel udah nih. Ya kalau kamu santai, tenang, kamu diem aja, ya, gue santai. Lu santuy, gue santuy. Hah, kamu nggak pernah memfitnah, teman-teman, dia nggak pernah memfitnah. Bener. Dia nggak pernah memfitnah, bayangin nih orang. Lu nggak inget tadi umur lu 54? Iya, kenapa? Lu udah mau deket gaceng 70 tahun. Lu udah mau deket ketemu bidadari. Inget dong, sadar. Jangan bohong. Aku kirim linknya ya, ini sudah dikirim. Bukain ya. Tarmizi Kalau saya bisa membuktikan itu terjemahannya bercelak, kamu mau apa? Aku tanya. Tuh kan? Dia belum apa-apa ngomong gue supir mabuk. Yang mabuk tuh lu, sorry ya. Gue seumur hidup sampai sekarang gue belum pernah mabuk. Ya,
Jadi kalau kamu masuk, kamu sembarangan tanpa data, kamu sudah memfitnah saya, menafsirkan ayat sendiri, mabok lah, dan inilah, gua tampol mulut lo. Iya, kalau mau ngomong kayak begini, kalau ngidel itu mabuk namanya. Saya menunjukkan asbabul nuzulnya kok. Kamu baca nggak tadi dengan matamu? Iya, asbabul nuzulnya benar, tetapi dinarasikan oleh Buka. Udah. Buka itu link saya kasih. Apa bacaannya? Al-Baqarah, sapi betina. Diam dulu Pak Dani, saya mau dibacakan. Apa Pak Dani mau baca? Lihat asbabul nuzul setelah tafsir. Itu kan masih tafsir. Di bawah, di atas. Lihat asbabul nuzul. Ini kan masih tafsir. Asbabul nuzul di mana? Bawahnya. Apa kata Hendritan? Inilah di bawahnya. Suruh dia masuk ke sini. Gua nggak kenal itu siapa Hendritan. Gua nggak pernah dengerin dia. Ya, baca. Sebab diturunkannya surah Al-Baqarah 2 ayat 79 diriwayatkan oleh An-Nasai yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini Al-Baqarah ayat 79 turun tentang ahli kitab yang memalsukan Taurat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Sabar Pak Dani. Diriwayatkan oleh Ibnu saya baca dulu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat ini Al-Baqarah 79 tentang padari-padari bangsa Yahudi yang naikkan dalam kitab Taurat Ibnu Abbas bahwa turunnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat ini dalam kurung Al-Baqarah 79 tutup kurung tentang padari-padari bangsa Yahudi yang mendapatkan sifat-sifat nabi tertulis dalam kitab Taurat yang berbunyi matanya yang selalu memakai celak, tingginya sedang, rambutnya keriting, mukanya cantik banci dong. Akan tetapi mereka hapus kalimat tersebut dari Taurat karena dengki dan benci serta menggantinya dengan kalimat badannya tinggi, matanya biru, rambutnya lurus. Bule dong. Nah, itu dibacakan sudah. Jelas itu. Jadi, matanya pemakai celak. Ada lagi. Rasulullah SAW biasa memakai celak, maka hukumnya boleh. Masmun Hatawa Syekh Ibn Bas 2948. Memakai celak adalah sunnah Nabi SAW. Terdapat pada hadis sahih. Rasulullah SAW biasa memakai celak 3 kali pada setiap matanya. Maka memakai celak termasuk sunnah. Lebih baik lagi jika memakai ismit. Oh, ada tambahan lagi. Ismit ini apa ya? Ismin. Ismin jelas ya. Di sini dirubah-rubah karena pakai ismi itu pakai pemerah bibir. Lipstick. Sesungguhnya Nabi SAW bercelak dengan ismit, batu hitam yang biasa digunakan untuk bercelak. Setiap malam tatkala menjelang tidur dan beliau bercelak 3 kali pada setiap matanya. HR Imam Ahmad. Melalui hadis terakhir ini, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bercelak dengan batu celak ismit adalah sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Ghazabul Kina An-Mat Nil Ikna berikut. Hadis ini menjadi bagian dari dalil yang digunakan ulama Syafi'iyah atas kesunahan bercelak dengan batu ismit. Tentunya kesunahan bercelak ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga jika laki-laki bercelak tidak dianggap sebagai tazabuh bin niza atau menyerupai perempuan dalam berhias. Meskipun saat ini bercelak lebih identik pada perempuan. Walau alam bisawab. Banyak tulisannya, saya capek bacanya. Sekian dunia dalam berita. Jadi oke, segitu saja. Tapi saya kira sudah jelas ya bahwa ketika saya mengatakan sesuatu saya tidak sembarangan. Ya, jangan pernah Anda nuduh saya mabok, menafsirkan sendiri, saya nggak suka itu. Ya, saya seumur hidup teman-teman nggak pernah nipu orang, ngambil duit orang aja nggak. Ya, jadi saya paling nggak suka kalau ada orang yang nuduh saya seperti itu. Ya, saya dalam bisnis saja saya jujur, saya tidak pernah nyuap orang. Ya, untuk memenangkan tender atau memenangkan apapun itu. Jadi saya paling nggak suka kalau ada orang yang nuduh-nuduh saya seperti yang Pak Dani tadi katakan. Kamu introspeksi dirimu sendiri, Dani. Ngerti kamu ya? Saya nipu orang aja belum pernah, ngemplang duit orang aja saya belum pernah. Jadi kamu hati-hati kalau bicara dengan saya. Ketika saya bicara apalagi ini mengenai agama, ketuhanan, saya nggak sembarangan ngomong. Ya, kamu tunggu data saya keluar dulu, baru kamu boleh komentar. Jangan ketawa-ketawa seakan-akan kamu mengejek saya nggak suka itu. Oke teman-teman, segitu aja. Saya mau nonton Christian Prince dulu ya.